Halo anak hebat, anak cerdas, generasi penerus bangsa. Apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baiklah sahabat cerdas, marilah langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan dekompresor atau pengurai. Marilah kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar tersebut terdiri dari rumput, tikus, ular, burung elang, dan juga pengurai. Pada rantai makanan, rumput berkedudukan sebagai produsen. Kemudian, rumput dimakan oleh tikus. Tikus berkedudukan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu, tikus dimakan oleh ular. Ular berkedudukan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian, ular dimakan oleh burung elang. Burung elang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3. Dengan berselangnya waktu, dengan beberapa waktu kemudian, akhirnya burung elang akan mati, sehingga bangkai akan membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Dalam hal ini adalah dekomposer atau jamur, atau juga bisa disebut dengan fungi. Kemudian, bangkai burung elang yang sudah membusuk lalu diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah, kemudian membentuk humus. Humus ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan. Seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, dan daun. Sementara organisme heterotrof atau tidak mampu membuat makanan sendiri dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem inilah yang dinamakan jaring-jaring makanan. Baiklah sahabat cerdas, marilah kita perhatikan gambar berikut. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga akan memakan tanaman lain. Kemudian, ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Kemudian, tikus juga akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian, ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Sahabat cerdas, inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Baiklah sahabat cerdas, marilah saatnya kita berlatih. Nomor 1, buatlah rantai makanan berdasarkan makhluk hidup pada gambar di atas pada kertas tugas kalian. Yang kedua, berilah tanda panah yang sesuai dengan rantai makanan. Yang ketiga, tulislah kembali nama-nama dan peran makhluk hidup dalam rantai makanan di bawah gambarnya.
Kemudian setelah selesai kalian membuat rantai makanan, maka presentasikan rantai makanan yang kalian buat di depan kelas dengan percaya diri.